Saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Terima salam saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini tentang belajar Dhamma. Sederhana, cuma belajar Dhamma. Tapi fakta di lapangan, kita sudah lama atau cukup lama belajar Dhamma. Kenapa kita terlalu lambat maju di dalam melaksanakan Dhamma? Memang secara teoritis kita rajin belajar, tapi secara praktikal kita lambat maju. Apa yang menyebabkan itu? Karena dalam pandangan agama Buddha, tidak ada sesuatu yang muncul tanpa ada sebab. Jadi bahasa umum yang sering kita dengar sehari-hari, oh ini kebetulan, nampaknya begitu, tapi sesungguhnya tidak. Nah, penyebab umumnya hampir semua kejadian itu bukan karena kebetulan, tapi karma yang atur. Nabi yang keroknya orang juga kesel. Ya, agama Buddha kok selalu karma melulu. Iya, memang itu. Mau apa? Mau orang lain. Karena kita biasanya tidak mau sportif, selalu dan terbiasa mengkambing hitamkan orang lain. Tidak jujur pada diri sendiri, selalu bilang bukan saya. Padahal jelas-jelas dia. Nah, ini mesti dirubah. Belajar Dhamma bukan susah-susah. Hal-hal yang tidak pantas kita harus perbaiki. Jadi kalau memang kita yang salah, ya ngaku aja memang saya yang salah. Selesai. Lalu perbaiki. Kita sederhana kan? Tapi banyak orang tidak sanggup mengatakan saya yang salah. Nah, itu artinya orang tersebut tidak akan pernah mau berubah untuk maju. Berubah itu ada, tapi berubah untuk kehancuran. Salah sendiri. Nah, di dalam Buddha Dhamma memang ini permainan karma. Nah, karma itu ada banyak modelnya nanti. Terlalu kompleks itu. Sebab itu juga disebutkan bahwa karma vipaka, karma yang kita hasilkan, itu mau dimengerti terlalu kompleks. Kenapa itu kompleks? Sebab ini yang membedakan kita dengan ajaran lain, yaitu kita hidup sudah banyak kali. Dan banyak kalinya bukan hitung dengan jari. Sudah ratusan ribuan kali kita mati hidup. Bukan baru kali ini. Di sistem lain menganggap hidup baru satu kali. Jadi dianggap semua orang sama. Di Buddhis tidak. Justru dengan kekompleksan hukum karma dan kita hidup sudah banyak kali, itulah yang menjawab hal-hal yang dianggap sulit terjawab oleh sistem lain. Kita bisa jawab. Kenapa? Karena karma yang lampau. Cuma memang saya agak melompat sedikit. Orang itu ngomel. Nah, kalau di karma Buddha itu bisa diterangkan, bagaimana juga membuktikan kehidupan yang lampau itu ada. Jadi kan banyak dikritik itu. Tapi itulah, kalau karena memang mesti bekerja itu akan terjawab sendirinya. Jawaban itu muncul sekarang dengan adanya hipnotis secara regresi. Hipnotis secara regresi itu artinya kita dihipnotis secara mundur sehingga mengetahui kehidupan kita yang lampau. Malah saya tambahkan lagi, dengan hipnotis sekarang ternyata bukan cuma regresi berarti mundur. Sekarang hipnotis itu pun sudah ada yang dikatakan progresif, maju. Jadi kita kalau dihipnotis sekarang bisa tahu di masa depan kita mau jadi apa. Sudah bisa dilacak. Padahal ini kan sains khusus yang lakukan. Sudah lain. Ternyata sains juga sudah banyak maju membantu membuktikan kebenaran agama Buddha. Tapi nanti kita bahas sebentar itu. Mungkin ada yang tanya nanti. Nah, di agama Buddha kita ini beda-beda. Karena saya sudah katakan tadi karma kita yang membedakan. Karma kita dalam perjuangan menggenapkan paramita. Paramita adalah faktor-faktor yang
dibutuhkan untuk pencapaian kesucian. Itu yang disebut paramita. Nah, setiap orang berjuang menggenapkan paramita ini tidak sama. Ada yang cukup gampang maju cepat. Jadi dengan perjuangan paramita ini, paramita ada banyak modelnya. Nah, karena itulah kita dilahirkan dengan modal itu, sehingga kita berbeda di dalam banyak hal. Sampai kembar identik pun, atau boleh dikatakan kalau sekarang sudah lebih maju, mereka yang di-cloning sekalipun pasti tetap akan beda. Kenapa? Batin mereka itu yang beda. Fisik boleh sama, tapi batin beda. Akhirnya perilaku berlainan. Nah, itulah sebabnya di dalam Anggutara Nikaya 4 disebutkan perbedaan-perbedaan manusia itu di dalam tingkat intelektualnya, di tingkat belajarnya. Yang pertama yang dikelompokkan sebagai manusia-manusia jenius Ugatitanyu. Manusia-manusia jenius ini tanpa belajar dia akan canggih. Jadi kalau di zaman Sang Buddha itu maksudnya seperti Sang Buddha sendiri. Tanpa belajar lagi dari orang lain, betul, dasarnya tadi dia belajar, tapi untuk mencapai kebudaan dia berjuang sendiri. Atau ada banyak juga arahat, orang awam. Jangan dikira orang awam tidak bisa jadi suci, bisa juga. Karena ada orang awam di zaman Sang Buddha, dia cuma dengar khotbah Sang Buddha, cuma dengar. Begitu dengar, dia jadi arahat, jadi orang suci. Cepat sekali. Nah, kalau Anda boleh kesel, sudah lama dengar khotbah Dhamma kok nggak jadi suci-suci. Anda baru kesel, saya sudah sebel. Saya sudah ngomong lama kok gini-gini terus nggak maju-maju, ya saya tahu ada kemajuan tapi kok nggak jadi suci cepat. Maunya kan begitu. Nah, itulah keserakan kita juga terlibat di dalam. Jadi Ugatitanyu ini tanpa belajar dia pasti bisa. Kalau saya belokkan, tapi dalam level bawah, ini bukan untuk kesucian. Ada orang tanpa belajar, ya banyak orang mungkin sudah tahu, bilang anak-anak kecil sudah jago main piano. Dan yang dimainkan juga lagu-lagu klasik yang orang lain sulit, malah dia bisa. Nah, ini orang jenius di musik. Itu bisa. Tapi kan jawabannya tadi saya sudah katakan, pasti dia dulu sudah berjuang, sebab itu dia bisa. Tapi kalau di sistem lain bilang apa itu? Kalau anak-anak yang jenius di musik atau yang lain-lain itu dapat berkah ya. Nah itulah, itu namanya sebenarnya dia nggak bisa jawab. Jadi short answer is, dapat blessing. Padahal itu karena dulu dia sudah berjuang. Bisa saja dia orang yang jago musik dulu yang sekarang lahir kembali. Jadi masih kecil aja dia sudah dengar musik, dia langsung main. Ada yang jago matematika, ya karena memang dia dulu sudah memang hebat matematikanya. Sekarang dia lahir kembali, ya bisa begitu cepat. Yang kedua, ada orang yang dikatakan Wipatitanyu. Nah, orang ini intelektual, bukan jenius ya, intelektual. Jadi belajar sedikit, dia cepat juga maju. Nah ini banyak kita ya, lihat aja banyak orang asal dengar sepotong, dia mengerti maunya itu kemana. Belajar damanya juga begitu, cepat sekali dia mengerti juga. Yang ketiga, yang dikatakan meya, orang-orang meya, maksudnya orang yang harus belajar, dia harus melatih diri. Kalau tidak ada kesempatan begitu, tidak kebagian. Jadi banyak di masyarakat kita orang-orang yang agak susah, dia tidak bisa sekolah. Sebab itu saya suka kritik mahasiswa-mahasiswa sekarang. Sekarang jadi mahasiswa itu mahal, masuk perguruan tinggi itu mahal. Tapi kalau di drop out, sayang banget. Sebab terlalu banyak temannya yang lulusan SMA tidak bisa lagi ke perguruan tinggi sekarang karena tidak mampu. Terlalu banyak.
Sampai SMA selesai dia berdaya. Mau kuliah mungkin. Tapi dilihat model begini sebenarnya sudah gaya Amerika juga. Setahu saya kalau di Amerika anak-anak itu begitu dia lulus SMA, masih SMA juga dia sudah mulai kerja. Walaupun orang tuanya mampu juga, dia tetap bekerja. Kuliah part-time. Dia cuma ambil beberapa kredit. Orang Indonesia yang sombong kan, kuliah penuh, nggak kerja apa-apa, tapi bego juga. Kenapa? Ngerumpi melulu. Saya mengajar di satu perguruan tinggi di Jakarta ini. Saya kritik mahasiswanya. Kamu dari rumah, kamu kan bukan orang dari Pulau Jawa atau dari daerah yang jauh. Kos di sini. Waktu kamu mau datang, kamu janji mau kuliah. Begitu kan? Iya. Kalau dapat khotbah panjang-panjang, kalau anak wanita pasti dapat khotbah panjang-panjang dari mamanya. Sampai sini ngerumpi, pacaran. Ini kan pengkhianatan saya bilang. Tapi kalau nggak begitu gimana lagi ya kalau mahasiswa ya atau mahasiswi dilarang, backstreet terbuka lebar kan? Itu yang problematik. Ketakuan oleh orang tua, oleh mama. Apa ngomel-ngomel si mama bisik-bisik dalam hatinya. Aku juga dulu begitu dengan papa kamu. Sama juga. Iya penyakit umum. Tapi kan itu janji pengkhianatan pada diri sendiri. Karena kalau dihitung-hitung lebih banyak ngerumpinya nonton sinetron yang itu-itu aja ceritanya daripada belajar. Tidak fair. Dulu ya ini cerita konyol saya. Dulu saya kuliah. Kalau sudah Sabtu Minggu, apa yang dikerjakan? Jam 9 sudah antri di depan perpustakaan. Masuk perpustakaan, begitu buka pintu masuk cari tempat yang paling aman, strategis, lalu belajar. Ya memang masuk jam 9, keluarnya sih memang cepat jam 10 sih. Tapi 10 malam. Masuk pergi keluar jam 10 malam. Karena diusir, cepat keluar kalau tidak mau dikunci. Begitu hari Sabtu dan Minggu memang kita belajar. Gak ada tuh cerita ngerumpi aja. Karena mahasiswa yang harus belajar. Bukan seperti di sini perpustakaan gak laku, sayang banget. Tapi sudahlah. Tapi kita sebagai orang yang intelek, kita latih diri kita dengan kemampuan kita yang ada. Nah kalau dia di mana ya latih, kalau tidak kebagian. Tapi ternyata di masyarakat kita atau kita sebagai manusia, kita kadang-kadang memiliki juga atau ada orang-orang yang dikatakan pada parama. Pada parama adalah manusia-manusia yang walaupun dilatih itu seperti kerbau atau sapi malas itu, atau seperti babi aja itu. Suruh gerak nggak mau, maunya bobo-bobo aja. Wah ini yang paling susah ini. Tapi kalau cerita makan hauce, wah nomor 1. Tapi kalau sudah mau kerja, aduh, susah itu. Nah ini sayang. Begitu juga dengan belajar dhamma. Udah belajar dhamma macam-macam, tapi tetap nggak masuk. Rajin ke wihara, boleh juga satu aspek itu bagus. Rajin ke wihara, tapi dia cuma ikut perintah orang tua. Pokoknya udah datang. Di wihara orang ngomong apa atau bagaimana, dia nggak peduli. Nggak tahu kalau di sistem lain bilang cuma datang ke tempat ibadah karena itu hari besar. Datang ngapain sesungguhnya? Dia nggak peduli. Yang penting perintah orang tua dia sudah laksanakan. Atau paling bagus dia bilang perintah agama dalam artian cuma rajin mendengar dhamma. Tapi apa yang dia dengar seperti misalnya sekarang nggak peduli. Kalau anak muda kan ada kalanya lucu juga dia. Betul dia datang, dia dengar sebentar, tapi mata keranjang. Bukan jelek bagaimana, karena yang dia cari pacarnya mana, udah datang belum? Kan sudah janjian. Habis kebaktian, ciao, langsung entah kemana. Itu salah juga, tapi ya begitulah manusia. Saya malah bilang, itulah manusiawi. Habis mau bagaimana, nggak ada kesempatan lain katanya. Ya sudahlah. Kan kita semua karena karma kita masing-masing. Nah kita kembali pada penyebab dari 4 hal ini, yaitu jenius, intelek dapat dilatih yang tidak dapat dilatih. Kalau dia jenius,
Selain karma yang lampau memang kuat, ini semua backgroundnya adalah karma. Bisa saja dia lahir dari alam-alam yang menghebat. Karena kita sudah banyak kali hidup, kita hidup di 26 alam, sebenarnya mesti 31, tapi 5 alam itu tidak mungkin bagi kita orang awam. Nah, dia memang dulu sudah hebat, dia dari alam tertentu, sekarang dia muncul sebagai manusia. Nah, dia jenius. Jadi seperti contoh kejeniusan yang muncul, dia dulu sudah jago meditasi. Dia lahir di alam-alam rupa, alam-alam meditasi. Dia lahir kembali jadi manusia, punya kemampuan batin. Itu yang saya maksudkan dengan jenius juga, bukan cuma karena main musik, jago matematika dan lain-lain. Ini model pernah saya bicarakan juga dengan topik indigo. Ada yang masih ingat tuh topik indigo? Jangan-jangan dengar kata indigo itu sudah lupa itu apa itu indigo. Indigo adalah warna kulit kacang yang di dalam. Kulit arinya kacang yang warnanya ya tidak beda dengan ini. Hampir seperti ini juga indigo. Maksudnya indigo itu adalah sinar yang muncul dari tubuh manusia. Kalau dilihat oleh orang yang pintar punya kemampuan batin, nah dia bisa lihat. Ada yang memancarkan sinar tubuhnya, ya orang lain bilang itu aura, warnanya indigo. Ada yang kuning, ada yang orange, yang paling tinggi si putih. Ada juga yang biru. Tapi kalau yang kelihatan itu indigo, itu diklaim bahwa orang-orang yang punya sinar tubuh indigo adalah manusia-manusia yang memiliki kemampuan batin. Nah, kemampuan batin ini variabel. Banyak macam, banyak model. Saya memberikan contoh yang populer sekali karena di film juga muncul itu yang Sixth Sense. Nah, Sixth Sense ini sebenarnya banyak. Tapi kalau yang di film itu kan cuma cerita anak yang bisa lihat katanya makhluk-makhluk atau orang-orang yang sudah mati dulu. Jadi dengan kata lain, orang ini punya dibacaku tapi yang masih terbatas. Dia bisa lihat makhluk lain yang di sekitar. Jadi kalau Anda pulang ke rumah bisa lihat di rumah ini ada siapa aja lagi yang tinggal di rumah. Jadi bukan dengan maksud saya bilang ini bikin takut Anda. Toh kalau Anda lihat memang Anda sudah dibesarkan di rumah itu dan makhluk-makhluk itu memang ada di situ tapi tidak pernah mengganggu Anda, ya biarin sajalah. Jangan bilang sialan dia muncul-muncul ganggu gua. Kita kan tidak jujur, saya bilang yang lalu. Siapa sih yang mengganggu siapa? Sebelum rumah itu dibangun seperti di area Pluit ini kan rawa-rawa semua dulu. Tahu ya? Yang baru lahir tahun 70-an nggak tahu itu pasti. Saya datang sini dulu ini masih rawa. Perumahan dulu itu kan masih di depan Mega Mall aja, sudah sini belum ada, masih kosong rawa semua. Yang depan Mega Mall itu pun rawa juga, sampai rumah sakit Atmajaya itu masih rawa dulu. Nah sini kan banyak makhluk juga yang tinggal. Atau saya bikin panik juga kalau orang penakut. Itu Jelambar itu kuburan besar itu tuh dulu. Banyak kan orang Jelambar di sini kan? Banyak itu. Kalau dulu kita tahun 70-an lewat dari Jalan Angke itu tembus ke mana itu? Dan Mogot. Tuh lewat kuburan besar gitu. Nah, yang jadi persoalan, makhluk itu muncul, kita bilang mengganggu kita, kita mau usir. Padahal sebelum rumah kita itu dibangun di situ atau bangunan ada di situ, dia sudah tinggal di situ dulu. Jadi kalau sekarang bilang dia mengganggu, atau kita yang ganggu dia? Jadi siapa yang mengganggu? Ya kita yang mengganggu, tempatnya dibikin rumah. Begitu jadi kita sok bilang dia yang ganggu. Kalau mau usir, siapa yang mesti diusir sebenarnya? Ya. Itulah. Tapi kalau kita mengerti dhamma dan sudah belajar itu wajar, biarin aja di situ. Tanya aja sama dia, sudah lama di sini. Gitu. Tolong jaga ya. Kan kamu baik dari dulu nggak ganggu saya. Tolong jaga. Nah, gitu aja. Kalau perlu bantuan saya bacain parita ya. Saya bikin patidana untuk kamu. Nah itu. Banyak model dari orang indigo. Ada juga yang
Lihat orang, dia tahu orang itu mau sakit, mau mati atau bagaimana, dia sudah tahu, dia sudah lihat, ini orang ini sudah celaka. Atau kemana-mana orang itu pergi, ada makhluk yang ikut dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang paling bagus kalau bisa berkomunikasi. Oh, itu yang bagus, sudah bisa lihat, lalu ngomong-ngomong lagi, langsung transmine to the mind, tapi pakai pikiran umumnya. Nggak ngomong bicara seperti saya sekarang, tapi transmine to the mind, cuma dari pikiran. Nah, kita tanya aja, mumpung ini hari Minggu. Nah, kalau memang buka money changer, ya kita tanya, besok dolar naik atau turun? Wah, kayak monyet kita. Nah, ini kenapa mereka itu dibilang indigo gitu, punya kemampuan batin dengan banyak variasi. Ya itu karena pada kehidupan yang lampau mereka jago-jago meditasi. Sisanya masih ada. Cuma saya sudah katakan dari dulu, karena ini bicara spiritual, harus dijaga secara spiritual juga. Orang yang demikian, misalnya saya berikan contoh, dia bisa lihat makhluk-makhluk di ruangan ini, tapi di balik dinding itu dia tidak bisa lihat. Namun kalau dia meditasi lagi, lebih canggih lagi, radiusnya berkembang, tembus dinding pun dia bisa lihat. Nah, itu lebih canggih. Ada apa di balik batu? Oh, di balik batu kalau di tanah masa ada udang? Nggak ada kan? Di balik batu itu ada ular, lari kau. Nah itu kalau dia sudah bisa lihat itu, lebih canggih lagi. Nah itu pun berapa radiusnya, berapa meter. Kalau lewat dari 10 meter dia tidak bisa lihat. Tapi kalau yang canggih, lebih jauh daripada itu. Dia meditasi, ada yang sudah cukup jauh, dia bisa cek. Di Medan sekarang ada apa? Dia konsentrasi langsung dia lihat apa yang terjadi di Medan. Di mana? Di Jalan Majapahit. Siapa yang hafal Jalan Majapahit di Medan? Ada apa di situ? Apa? Bika Ambon ya. Nah itu. Saya tahu paling hafal Medan cuma Jalan Majapahit. Ada jalan lain tapi itu yang menarik sih. Nah itu dia bisa lacak gitu. Jadi ibu-ibu di rumah takut anaknya ada apa di rumah, dia cuma meditasi di tokonya atau di kantornya. Oh, anak saya aman-aman di rumah. Nah, kalau ada macam-macam, si mama sudah lihat semua. Pulang-pulang, kenapa kamu begini-begini tadi? Ada apa? Mama tahu dari mana? Ya sudah, mama udah tahu. Karena dia bisa melihat jauh. Nah, ini variabelnya banyak. Ada yang mendengar dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa. Jadi di agama Buddha itu dijawab. Kenapa ada orang yang punya kemampuan yang beda-beda. Begitu juga sama model. Tadi ini saya katakan model. Kalau empat faktor ini disinkronkan misalnya, atau dibayangkan seperti orang hidup di dunia ini. Kenapa ada orang yang kaya? Karena memang sudah begitu, kan gampang ini. Orang dari lahir sudah kaya. Kenapa? Orang tuanya orang kaya. Ada orang, kalau dia tadi yang jenius atau yang dikatakan ugati tanyu, ada orang dia lahir belum kaya, tapi begitu dia berusaha sedikit, cepat sekali dia maju. Ada yang ketiga, dia berusaha dengan susah payah baru bisa kaya. Ada sudah berusaha mati-matian, bangkrut melulu, sampai ngomel. Udah capek jadi miskin. Ini tapi tetap miskin terus kamu. Jangan jadi seperti ada orang kampung baru-baru ini. Saya baca di koran, kasihan juga dia. Belum lama ini, baru sekitar 2 minggu yang lalu, rumahnya sudah kena banjir. Kena banjir beberapa hari. Habis persiapan makanan. Kalau tinggal pun di atas atap. Oh, bayangkan. Jakarta juga kan sudah kena ya. Bukan cuma mereka. Tapi apa jadi? Baru surut, rumahnya dihantam puting beliung, terbongkar. Sial banget, sampai dia bilang, salah apa? Dosa saya apa kok dibikin begini? Siapa yang mau dimarahin? Nggak boleh. Nggak boleh Tuhan dipersalahkan. Kalau di agama Buddha tolak. Ya memang konsep itu bisa ngomel seperti itu.
Kenapa kau buat begini? Mengapa aku dicoba begini? Kalau dicoba kan nggak jadi. Kalau sudah jadi bukan dicoba, itu namanya. Kesel. Ya kalau di agama Buddha jawabannya, karma kita ya emang jelek. Kena satu masih kena lagi yang berikut. Atau sudah kena banjir, sudah susah. Si suami juga mati. Kenapa? Disambar petir. Sial banget. Dan menarik itu di kasus-kasus sekarang. Ya karena mungkin komunikasi sudah baik, media sudah bagus juga. Kasus orang disambar petir kok banyak sekarang. Tahun lalu yang menarik, saya ikuti, ibu lagi masak di dapur karena itu pagi. Anaknya lagi nonton televisi di depan. Si ibu lagi masak di dapur di dalam rumah, dihantam petir. Jadi di rumah pun dikejar petir. Nah, kenapa bisa begitu? Saya pernah ceramah di satu tempat. Begitu selesai, saya duduk. Ada yang keluar, Pak, cerita tentang petir, Pak. Saya tuh kan bikin bangunan, Pak. Memang dia sarjana, saya tahu. Saya insinyur sipil sih, jadi saya ngerti dia. Yang bapak bilang, kenapa ibu tuh di rumah, di dapur masih dikejar petir? Ya, itu bisa terjadi karena hantara. Baru dia katakan begitu, bukan saya uga citanyu, saya ngerti, iya ya. Bisa-bisa ada medan magnet atau medan penyebab petir mencari bisa-bisa banyak besi yang di bawah dapur tersebut. Atau yang sederhana saja, itu apa itu namanya? Apa? Centong atau apa kalau orang masak? Apa itu? Penggayu apa tuh? Ya penggoyang-goyang gorengan itulah. Apa itu dari besi? Pas dia begitu mungkin pas terangkat begini, ya pas ada petir ya dia ikut. Atau saya main-main ini saya nak main-main. Ini banyak wanita kena dulu. Yaitu wanita dihantam petir walaupun kecil dia kena listrik. Gara-gara apa? Resletingnya itu di belakang. Kan kecil ya. Resleting itu dulu kan besi, belakangan kan plastik loh. Kenapa plastik? Gara-gara itu ada yang kena petir. Sehingga resletingnya itu muncul dari plastik. Ada juga cerita konyol itu. Laki-laki. Sebab itu resleting juga di celana laki-laki. Jadi plastik. Karena ada cerita konyol juga itu. Nah kalau dia kena lebih parah lagi dia itu. Ya banyak orang tidak ngerti. Kenapa terjadi perubahan? Saya pernah baca tertawa sendiri. Oh itu tuh biang keroknya itu. Jangan tertawa. Ada orang juga kalau sudah kena petir, saya banyak cerita. Ada orang kena petir di mana? Di ujung hidungnya. Itu yang lucu. Dan dia berapa kali kena petir lagi di ujung hidungnya. Tapi cerita yang paling menarik bukan kena petir. Ada betul yang kena petir juga. Orangnya mati. Dia tidak bersalah. Petir itu hantam berapa kilometer barangkali. Dan ini maksud saya juga, saya ingatkan dulu, saya sudah pernah ceritakan. Dia telepon. Begitu kering. Dengan istri lagi berceritaan berduaan dengan mesra-mesranya. Dapat telepon. Dia angkat telepon. Bersamaan pas telepon disambar petir di tempat tertentu. Ternyata aliran listriknya masuk ke telepon. Begitu dia angkat, dia kena listrik tegangan tinggi sampai kabelnya dia kaget itu putus, menghantam pipinya sampai pipinya terbelah. Membayangkan itu, hangus. Dan dia pun langsung gedebuk di depan istrinya. Istrinya kaget. Tapi dia juga istrinya melihat dia memang seperti itu, orang yang di film-film kena listrik seperti itulah. Dia coba tolong, tidak tertolong. Telepon ke rumah sakit, dia ada handphone, dia telepon dari rumah sakit, bawa ambulans, bawa ke rumah sakit, nggak bisa tertolong. Karena sudah nggak bisa ditolong, bawa ke kamar mayat. Istrinya masih numprah di kamar mayat. Tadi baru ngomong-ngomong baik-baik, tahu-tahu sekarang sudah mayat. Tuh perubahan drastis. Istrinya lagi menangis.
Tahu-tahu dengar suara, "Honey, why you are crying?" Dia hafal betul suara siapa itu. Begitu dia berdiri lihat suaminya yang bicara, bangun lagi. Ada banyak ceritanya, ada bukunya. Itu. Nah, judul bukunya Saved by the Bell. Nah, ada bukunya ya. Itulah. Main listrik kan sekarang hujan-hujan, itu yang saya ingat. Jadi kita hati-hati. Begitu juga dengan nonton televisi. Kalau lagi banyak halilintar, nah mungkin televisi yang datar sekarang, yang flat, mungkin itu agak aman. Tapi kalau masih televisi yang tabung, hati-hati. Kadang-kadang ada halilintar dia masuk, televisi itu meledak, semburan kacanya itu menghantam kita. Dan sudah ada kasus yang begitu. Saya ngomong di kantor saya yang dulu, saya ngomong begitu, tahu-tahu dirjen saya yang ngedetuk, "Saya sudah kena begitu, Pak. Televisinya meledak." Jadi kalau lagi banyak hujan dan banyak halilintar, lebih baik matikan televisi. Atau kalau mau nonton video aja. Tapi nonton video pun tetap bahaya karena dia bisa masuk dari mana-mana, itu listrik tebus dan kita yang celaka. Nah, ini pengetahuan umum yang kita miliki kalau kita cukup intelek dan memperhatikan hal-hal yang kecil. Tadi kan kita masih cerita tentang Nia dan pada Parma. Jadi begitulah. Pokoknya kalau kita melatih diri, paramita kita kembangkan. Paramita yang saya katakan tadi, faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mencapai kesucian batin. Nah, kalau dulu kita sudah laksanakan ini, dan ini yang kita laksanakan artinya kita membuat karma kita. Kita merubah karma kita. Dan saya masih ingat sampai sekarang saya selalu tekankan dengan satu pertanyaan, maukah Anda mati cepat? Mau nggak? Nah, kalau tidak mau, nggak bisa cuma diam, nggak bisa. Karena saya sudah katakan dari dulu, kematian datang kapan saja. Orang lagi happy-happy bisa mati. Bisa kan? Nah, Anda ada tenang-tenang begini pun termasuk saya katakan dari dulu bisa mati tiba-tiba, mati rame-rame. Kenapa? Mesin pesawat jet jatuh di sini. Kalau jatuh ke situ saya ke baret-baret, kalau jatuh di sini saya ngeringsek. Anda yang ke baret-baret. Bisa mati kapan saja. Nah, kalau kita sudah mengerti dhamma yang sederhana saja, kalau kita tidak mau mati, ya itu saya sudah katakan. Rumus kenapa orang cepat mati, usia pendek, karena dulu suka membunuh. Karena dulu kita killer. Nah, kalau kita tidak mau mati cepat, tentu saja jangan kita membunuh. Dan yang kedua, selamatkan orang yang mau mati. Ya kita function. Atau makhluk yang akan mati. Bisa kan kita lakukan? Jangan berpelit lah. Oh, kalau mati gak bawa apa-apa di dunia. Saya ketemu dengan orang kaya. Ya karena dia umat Buddha gampang ngomong kan. Kamu jadi kaya begini apa sih yang kamu nikmati? Dia jawab sama saya cuma sederhana. Dengan kekayaan saya mendapat kemudahan hidup. Ya memang gampang sih kalau kaya kan. Ingin apa, sebentar jadi. Mau mahal apapun, aku mau. Jadi. Mau berangkat ke luar negeri besok, bisa. Hari ini belum punya paspor, besok siang sudah dapat. Siapa yang dihubungi, berapa yang mau keluar, ya bisa aja. Tapi kalau kerek, mau pergi, kebayang tiket fiskalnya aja sudah gak sanggup. Baik. Jadi kita usahakan dengan kemampuan kita, karena kita mampu. Jadi tidak ada jalan lain. Kalau kita mau selamat, bikinlah karma sebaik-baiknya. Dan yang paling penting soal mati dan hidup. Kalau cuma sakit, biasanya masih obat. Jadi seperti contoh saya balikin aja. Ugatitanyu memang di kitab suci juga diterangkan begini. Ugatitanyu adalah orang yang sakit. Tapi tanpa diobati dia pasti sembuh. Ada kan ya? Orang sakit nggak diobati dia sembuh. Yang kedua, yaitu hipatitanyu. Orang yang dibilang intelek sama dengan orang sakit, dikasih obat sedikit dia pasti sembuh. Yang ketiga orang neya, orang yang sakit, kalau dia dapat obat dan dirawat dia pasti sembuh.
pelan-pelan sembuh. Yang pada Parama, dia sakit dikasih obat mati, nggak ada ampun. Karena karmanya begitu. Nah itulah kita tinggal di level mana saja. Tapi yang jelas menurut hukum karma tadi, orang itu usia panjang karena dia dulu suka membunuh, usia pendek dia orang yang usia pendek karena suka membunuh, usia panjang karena dulu tidak membunuh dan malah menyelamatkan makhluk lain. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi terserah Anda yang mana. Yang jelas Anda dan termasuk saya bukan ugatitanya, sudah jelas. Wipatitanyu kemungkinan iya, tapi paling banyak kita neya yang bisa dilatih. Yang saya khawatirkan kalau di antara kita ini yang disebut pada parama nggak bisa dilatih, pokoknya bego terus saja. Ya baik, itu dulu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya tidak jelas tadi silakan. Atau ada pertanyaan yang di luar topik juga boleh, bebas saja. Karena kita belajar dhamma, karena itu topik kita pada pagi ini. Silakan ada yang mau mulai. Oh tapi dia pakai sistem prosedur, mau nyanyi dulu. Oh gitu ya, sudahlah prosedur yang dipakai. Yang lain siap-siap boleh tulis barangkali kalau udah kertas. Atau tanya langsung pun boleh. Siapa yang mau bertanya lisan langsung berdiri saja. Potong saja saya lagi bicara boleh. Nah di tangan saya nih sudah banyak pertanyaan. Tinggal saya mau menjawab, bikin pendek atau bikin panjang. Karena masalahnya waktu kan ya. Apakah Buddha mengajarkan adanya karma? Yang saya mau tanya adalah kenapa karma harus ada? Padahal jika orang sudah mati, kehidupan yang di saat itu juga sudah mati. Menurut saya sangat tidak adil bagi orang yang di masa akan datang. Orang yang dilahirkan kembali ke dunia ini. Padahal orang yang lahir kembali itu tidak tahu masa lalu dia. Nah itu, kenapa tidak tahu masa lalu dia? Karena bodoh. Dasar pemikiran Pangeran Siddhartha meninggalkan istana itu karena masalah karma juga. Pangeran Siddhartha terlalu pintar. Dari kecil sudah dibilang terlalu pintar. Guru-gurunya yang datang ke istana pun kalah kalau berdebat dengan dia. Jadi pemikiran dia itu sudah terlalu maju. Nah salah satu renungan beliau itu adalah, wah kalau hidup berulang-ulang kali begini, ya buat apa? Bosen. Begitu. Bosen. Nah apa yang membosankan dia belakangan? Nah ini harus diwaspadai juga. Dia seharian dibikin hidup enak saja. Pokoknya makanan yang mengenakan lidah. Kau lihat pemandangan yang bagus-bagus. Jadi yang ada di sekitar dia dibuat demikian rupa yang cantik, ganteng, yang indah-indah saja. Sebelum dia tidur, orang nyanyi-nyanyi, menari dan seterusnya. Nah, tapi satu waktu malam dia bangun, dia lihat orang yang menari-menari, yang laki-laki dan perempuan, mungkin kecapekan, tidur berantakan. Nah di situ dia lihat, manusia kalau begini menjijikkan ya. Jadi hati-hati juga kalau di rumah kalau tidur atur-atur dikit. Nah karena dia lihat begitu, dia tuh bosan, sebel, mulai pikiran bosan itu muncul. Nah yang akhirnya mendorong dia juga keluar dari istana. Nah bicara tentang karma. Begini, sebenarnya masalah kita hidup dan mati itu bahasa umum. Bahasa sesungguhnya tidak ada yang mati kalau dia belum mencapai kesucian batin, mencapai nibbana. Kalau seperti kita nggak mati sesungguhnya, cuma pandangan umum, Pak Wawor mati. Misalnya begitu, dikuburkan, dikremasi. Itu fisik, tapi sesungguhnya kalau perjalanan hidup itu, makhluk itu berjalan terus. Cuma dipotong-potong, ada saat saja hilang mati. Tapi begitu mati itu hidup langsung, otomatis. Tidak nunggu-nunggu. Tapi nanti ada yang bilang, Pak, katanya langsung lahir kembali. Iya,
Begitu mati otomatis lahir. Tapi waktu saya menjenguk di tempat itu, di tempat duka itu saya melihat tiba-tiba kok ada yang layang-layang. Begitu saya perhatikan, yang mati itu yang melayang. Nah itu kan dia jadi gentayangan. Justru yang dibilang gentayangan itu sudah lahir-lahir gentayangan dia. Tapi sudah lahir lagi. Ada yang memang terakhir di manusia cepat, ada yang tidak. Ada yang welcome to hell dulu. Ada yang welcome jadi pigi-pigi beng-beng itu. Lahir jadi apa? Jadi anak babi kan? Atau lahir jadi dogi-dogi, ya jadi anak anjing. Begitu besar galaknya bukan main pada orang lain. Pada kita, dia datang baik-baik, padahal ke orang lain dia galak banget. Ternyata dia mantan pacar gua kan. Ya bisa jadi, kenapa dia tuh baik sama kita, kalau orang lain nggak bisa. Ada juga yang musuhan dengan saya. Begitu dekat langsung ngamuk dia. Karena dia tahu dulu saya orang Manado, dulu pernah makan dagingnya dia kan gitu. Marah dia. Jadi itu ikatan karma yang jalan terus. Jadi orang itu mati, dia sudah lahir kembali. Karma tetap jalan, yang mengatur dia jadi apa itu karma. Jadi tidak bisa, saya sudah katakan dari dulu, seorang anak ngamuk sama orang tuanya. Mama, papa, kenapa saya lahir jadi begini jelek? Mama, papa itu ganteng. Mama cantik. Saya kok jadi jelek begini? Dari mana sih saya kok begini? Bagaimanapun kamu mama yang lahirkan. Tapi gimana sejelek ini? Salah cetak. Itu karena karma dia sendiri yang bikin. Dia lahir jelek karena karmanya yang atur. Tidak bisa marah sama siapapun. Sebenarnya kalau tanya jujur sama mama dan papa, gimana? Kamu senang punya anak begini begok? Jelek begitu lagi? Sebenarnya enggak. Saya mau dia tuh cantik seperti saya atau ganteng seperti papanya. Tapi kalau ada dia begini, nah ini juga karena karma mama dan papa. Pasti anak ini dulu suka marah-marah dan jahat bengis. Begitu lahir, wah, salah lahir. Mama papa juga punya anak begini karena dulu suka bikin susah orang lain. Sekarang jadi susah oleh siapa? Anaknya sendiri. Tapi mama papa bikin susah. Dia ini jahat dulu. Sebab itu dia harus lahir begini modelnya. Jadi bukan salah siapa-siapa, saling kait-mengkait. Dan dia tidak boleh marah. Karena dia jadi jelek begitu karmanya sendiri. Nah kecuali ada pandangan yang anggap hidup cuma satu kali. Yang ada cerita karma yang lampau. Semua yang terjadi sekarang ya dari sana yang atur. Yang tadi bilang itu. Nah ini bukan semua yang terjadi ini karena karma kita. Anda kira kasih berceramah begini, saya itu dulu berani. Saya ingat saya masih kecil. Di SD, SMP sampai ya SMA sudah agak berani lah. Saya nggak berani berdiri di depan, mau menyanyi aja seperti yang lurus. Saya penakut dulu itu. Ya karena ada kasus tertentu sampai saya berani berdiri atau duduk di depan. Nah, itu perjalanan karma sendiri. Jadi apa yang terjadi pada diri Anda sekarang itu modal Anda karena karma Anda yang dulu yang bikin. Walaupun memang karma sekarang juga akan membantu. Contoh, orang itu mulut robek dulu, suka marah-marah, suka menghina dan seterusnya. Ya, bisa dia lahir, begitu lahir dia sumbing, tapi karena orang tuanya mampu, karmanya bekerja, dia dioperasi. Begitu besar hilang, tidak ada tanda-tandanya, bisa. Ada karma tertentu, kalau dia mampu dia bisa berubah. Pada kehidupan sekarang ya. Seperti contoh saja. Nah ini banyak orang tidak tahu. Yang populer selalu saya katakan tentang penyakit-penyakit turunan. Banyakkan model penyakit turunan. Yang paling populer itu asma. Asma itu bisa disembuhkan. Tapi Pak ini penyakit turunan, mana mungkin? Bisa. Ilmu pengetahuan sudah bisa bantu. Caranya yang kita sudah tahu. Itu dibilang penyakit turunan, tapi sebenarnya di agama Buddha itu cuma karma yang bermain. Karena kalau dulu dia suka membuat orang sulit bernapas. Entah dia cekek, dia gantung tapi nggak jadi mati. Pokoknya orang ditenggelamkan, dibekap.
Itulah yang dilakukan dulu. Sampai sekarang sakit asma, susah bernapas. Tapi waktu dia muncul sakit bernapasnya ini, dia sakit asma sebagai penyakit turunan. Entah dari mama atau dari papa. Dan dia ketakutan kalau dia ingat, aduh kalau saya kawin punya anak, pasti anak saya bisa kena. Ya memang bukan semua anak, salah satu yang akan kena. Kalau jelek beberapa yang kena, tapi biasanya cuma satu. Nah, cara menghilangkan asma itu apa? Ya memang ini operasi, tapi ini operasi susah dinamakan operasi ya. Karena menurut penelitian, orang yang sakit asma itu, yang dibilang asma turunan itu, karena mata rantai gennya itu ada yang rusak. Mata rantai gennya. Nah, gen itu sudah nggak bisa dilihat. Sel manusia saja nggak bisa dilihat. Nah, itu lebih kecil jauh daripada sel manusia. Nah, itu yang diperbaiki. Mata rantainya diperbaiki. Itu saya sudah bilang juga. Mata rantai itu diperbaiki dengan gen dari babi. Karena gen babi yang paling bagus, tapi bukan babi biasa yang kita bikin babi hong segala macam itu, bukan. Babi yang direkayasa genetika yang memang strukturnya sudah mirip sekali dengan manusia. Di Indonesia masih sulit. Kalau mau ganti itu pergi ke London, ke Inggris. Nah berarti masih mahal. Tapi kalau di Indonesia sudah mampu nanti, teknologi sudah canggih, nah jadi murah. Sama dulu kan, handphone aja mahal. Telepon mobil dulu kan masih berapa? 12-13 juta dan cuma di mobil. Begitu juga muncul dulu handphone pertama, wih gede-gede, bawa begini, waduh besar amat. Lama-lama kan jadi kecil, jadi murah. Sekarang pun banyak pembantu sudah punya handphone dan celaka. Ada kalanya pembantu lebih bagus handphonenya dari saya punya. Karena mereka gengsi banget dengan teman-temannya, beli yang bagus, tapi apa fungsinya? Aneh juga, lucu, tapi itulah gengsi manusia. Jadi itu. Jadi bisa kalau nanti mata rantai penyebab asma itu sudah diperbaiki, otomatis sejak itu kalau nanti dia punya anak nggak kena, sudah sembuh total. Jadi dengan teknologi yang canggih nanti itu bisa. Jadi pandangan berpikir bahwa karma itu tidak adil, pokoknya sekarang tidak tahu. Nah kita tidak tahu seperti Pangeran Siddhartha bilang, karena goblok. Coba kalau orang itu mengembangkan batin, punya kemampuan batin, dia bisa cek kehidupan yang lampau, dia itu siapa. Karena kebodohan kita, maka kita anggap banyak hal itu tidak masuk akal. Karena kita bodoh. Tapi begitu kita pintar, akhirnya ngerti sendiri. Jadi pertanyaan dia ini ya sekaligus saya begitu. Lalu dia berikan contoh lagi kasus lain, kan tidak adil. Orang itu karena dia berbuat kejahatan dia harus dihukum. Misalnya dia hukum mati. Maka si hakim yang menghukum bagaimana? Dia bikin karma buruk baru. Itu berarti orang nggak tahu di pengadilan. Hakim kalau menghukum orang, apa sih sebabnya dia menghukum? Karena dia marah atau dia benci orang itu? Tidak, dia cuma bilang karena bukti sudah jelas semua, karena Anda melanggar pasal ini yang bunyinya begini. Nah hukuman sudah dibilang, sanksinya apa? Yaitu Anda itu dihukum seumur hidup. Anda itu dihukum mati. Dia tinggal baca aja itu ayatnya apa. Dia tidak ada benci sama sekali kepada orang yang terhukum itu. Begitu juga jaksa penuntut cuma menuntut berdasarkan data yang ada. Jadi dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Saya mau tanya, bagaimana membuktikan kalau teknik hipnotis regresi itu benar-benar? Padahal orang awam seperti kita tidak pernah tahu apa masa lalu kita. Nah begini, teknik hipnotis regresi itu dilaksanakan atau digunakan, tentu saja itu dibuktikan benar karena efeknya ada. Jadi contoh saja, ya bukan contoh ini baru, banyak contoh ini sudah dari dulu saya terangkan. Orang itu misalnya takut tempat tinggi, orangnya pinter, ya kau bilang sudah sarjana, dia itu juga cukup kaya, bodinya bagus, ganteng,
Penampilannya luar biasa. Tapi celakanya, begitu naik pesawat dia lihat ke bawah langsung gemetar ketakutan dan tidak bisa dibujuk diapakan. Atau dia naik gedung yang tinggi, begitu lihat, kalau dia masih tetap di situ akan jadi satu. Siapa yang masih ingat dulu ada film A-Team dengan si Mr. T? Wow, negro besar. Kan di cerita situ dia takut tempat tinggi kan? Nah, coba lihat, kan gak masuk akal. Orang yang besar kekar begitu, tapi di tempat tinggi dia takut. Ada juga orang lain, kekar bagus. Ya seperti itulah. Lucu dia. Begitu lihat ada anak ketabrak, meleleh darah di wajahnya. Begitu dia lihat, berdarah. Karena dia takut darah. Fobi banyak macam fobi. Takut tempat tinggi, takut ular, takut kecoa. Lihat kecoa aja sampai pucat lompat-lompat ketakutan. Dan seperti orang yang sudah mau mati karena sudah pucat diam. Kenapa? Si kecoa. Nah, diobati susah. Ini psikosomatis kan ini. Penyakit psikis, batin tapi menghantam fisik. Nah, mereka cuma disembuhkan dengan hipnotis. Apa yang terjadi? Ya setelah memang mereka dihipnotis, dia itu ditanya, ya dia sadar dia bukan bermimpi. Dia bercerita, ditanya, kamu apa yang kamu rasakan? Oh, saya lagi senang, saya lagi berjalan-jalan. Di mana? Oh, di pegunungan. Lalu, wah, tahu dia gemetar, ketakutan. Kenapa? Lagi lihat di satu lembah saya didorong, jatuh ke lembah yang dalam. Wah, dia begitu sudah ketakutan, gemetar, mau menjerit dan seterusnya. Ya memang begitu penampilan waktu dihipnotis. Udah itu, diam. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah itu direkam semua, direkam oleh situ kan notis. Karena dia bercerita pada kehidupan yang lalu yang tertentu. Oh ternyata dia di pegunungan itu, dia didorong orang, dia jatuh, jadi ketakutan mau mati itu waktu dia jatuh dari tempat yang tinggi, itu terbawa di benaknya sampai sekarang. Sebab itu dia takut tempat yang tinggi. Dan yang menariknya, setelah kasus itu dia tahu, ya karena dia tanya, tadi apa yang saya ceritakan? Dia dengar sendiri di tape recorder. Nah dia begitu dia dengar dan dia sadar itu gara-gara dia jatuh dari tempat tinggi. Takut tempat tinggi hilang. Nah dikasih obat itu, cuma ngomong begitu. Nah lalu kita mau bikin apa? Tapi cure, dia sembuh. Selesai. Pergi ke tempat tinggi, naik lift, naik pesawat. Oh begini pemandangannya indah ya. Kalau dulu ya pingsan itu. Sekarang malah nantang. Begitu juga dengan yang misalnya takut darah. Ternyata dia dulu di tahun 1800-an lebih itu. Dia pernah lahir, hidup sebagai manusia. Entah dia tentara atau rakyat. Yang dibunuh rame-rame, dipotong-potong. Sampai waktu mau mati pun dia lihat itu. Darah menyembur dari dirinya dengan teman-temannya yang lagi terbaring atau kesakitan. Tapi darah menyembur-nyembur. Nah itu yang dia lihat. Sampai dia itu ketakutan dan mati. Nah sekarang begitu dia lihat darah, ketakutan dulu masih muncul. Tapi hasil ini dia tahu dia dulu tentara atau dia dibunuh begitu. Waktu dihipnotis itu muncul, begitu dia sadar itu terjadi begitu. Selesai hipnotis, begitu dia tahu, dia no story. Sudah selesai, dia sembuh. Nggak ada takut lagi. Padahal nggak dikasih obat itu, cuma tahu toh. Jadi kalau dipikir-pikir, di batin kita ini apa yang salah itu? Tapi itu terjawab, selesai. Ada orang yang takut ular. Kalau lihat ular walaupun di kaca yang tebal atau di kandang yang tidak mungkin dia lepas. Begitu lihat ular, pingsan. Nah setelah dihipnotis, oh ternyata dia pernah dihukum, dimasukkan ke dalam satu ruangan. Tapi dari atas dia diikat di kaki, lalu dimasukkan pelan-pelan di ruangan yang banyak ular. Nah ular sudah dibikin lapar memang. Jadi pelan-pelan dia turun, kepala di bawah lagi, ular lompat-lompat. Sampai akhirnya ada ular datang gigit di pipinya, nggak lepas dan beracun.
Ular lain datang lebih ke bawah terus, digigit ular dia. Dimakan sih nggak bisa, tapi digigit. Karena kalau ular kemakan ular besar baru bisa telan kita kan. Nah itu ketakutan itu terbawa sampai sekarang. Lihat ular ketakutan. Tapi begitu dihipnotis secara regresi, dia tahu penyebabnya pada kehidupan yang lampau begitu, hilang dengan sendirinya. Memang di dalam sistem hipnotis itu kita menuntut proses. Nah proses itu yang sulit. Saya sendiri juga berpikir, bagaimana prosesnya itu? Kok orang cuma tahu kasusnya, kok bisa sembuh? Sampai sekarang pun selalu ditanyakan soal proses. Tapi yang penting bagi hipnotis regresi itu sudah menolong orang itu dan orang itu sembuh. Dan ada kalanya dengan hipnotis itu juga bisa cerita yang lain, akhirnya kita tahu kenapa kita jadi begini. Kan dulu masih ingat, ada seorang bapak umur 56 tahun, dia dihipnotis dan dia mau dihipnotis karena dia suka marah-marah tanpa sebab. Di rumah ngomel-ngomel, senggol dikit, asal dia mau bicara, lama-lama dia sudah marah lagi. Lalu dia yang pergi sendiri ke tempat hipnotis, dia diregresi, jadi ditanya mundur. Umur 10 tahun lalu apa dan seterusnya, nggak ada jawaban selama dia hidup. Tapi si penanya kebablasan, sengaja dia tanya, 56 3 bulan yang lalu kamu di mana? Nah, padahal umurnya 56 tahun. Nah, dia jawab, dari mana kalau begitu? 56 tahun 3 bulan yang lalu Anda ada di mana? Padahal umurnya 56 tahun. Ada di mana? Kalau hitung ada di mana itu? Dalam kandungan. Apa yang jadi? Ternyata dia mulai marah-marah sejak di dalam kandungan. Dia marah sama siapa? Papanya jahat. Jadi papanya suka marah-marah kepada mamanya. Padahal anak di dalam kandungan itu bisa tahu semua apa yang terjadi. Kalau papanya marah, omanya marah, si bayi dalam kandungan tahu. Ngamuk juga dia, kepingin keluar cepat, mau lawan si oma atau si papa yang marah-marah. Jadi kalau istri lagi hamil, bapak-bapak atau calon bapak-bapak di sini lebih baik diem, jangan macam-macam. Si anak cuma paling suka kalau si papa itu sayang-sayang mamanya, dia tenang. Tapi kalau papa marah-marah atau orang lingkungan marah-marah mamanya, dia ngamuk. Dia nggak senang. Sampai dia paling marah papanya, sudah jahat sama mama, masih ganggu-ganggu dia di dalam kandungan. Apa? Datang nyenggol-nyenggol dia. Jangan tanya pakai apa. Nah itu yang dia paling marah. Sudah jahat sama mama, masih nyenggol-nyenggol gua. Dan yang terakhir yang dia paling marah, sebelum dia lahir, dia marah, dia disenggol. Nah waktu itu dia dihipnotis kan. Nah, dia tanya kembali, apa sih yang saya omongin? Nah dengar di tape recorder, dia catat kapan dia terakhir kali disenggol dalam kandungan. Nah dia umur 56 tahun, mamanya sekitar 70-an lebih lah. Papanya sudah lama meninggal. Dia datang ke mama, senyum-senyum sih datang ke mama, cerita-cerita panjang lebar yang lain-lain. Akhirnya the point, mama, waktu saya di dalam kandungan mama terakhir kali sebelum saya lahir, papa minta itulah make love. Kapan mah? Mamanya langsung ngomel, papa kamu keterlaluan. Datang langsung minta, padahal kan saya lagi bawa genderang besar, kamu itu di dalam. Tapi kan mama kasih kan. Saya lagi baca buku itu tertawa. Kalau nggak kasih, lalu dia minta sama tetangga gimana? Kan repot. Gimana bu? Kasih nggak ya? Nah, kalau ibu ini bilang enggak, kalau dia minta sama tetangga, dia bilang udahlah kalau kamu nggak kasih, saya pergi ke sama tetangga di sebelah. Kan repot. Nah, tapi si ibu kasih. Kapan itu? Ya kira-kira 3 jam sebelum kamu lahir. Gila juga laki-laki itu. Ya dibilang juga. Tapi si anak tertawa, diambil catatannya. Ma bener ma. Kenapa kamu tahu? Begini dia ceritakan kenapa dia tahu. Karena dia dihipnotis.
Dan sesudah itu memang hilang itu marah-marah, dia aja menjadi bapak yang baik. Jadi mau membuktikan hipnotis itu benar atau tidak, ya kita lihat hasilnya, efeknya. Kalau cuma cerita tentang hipnotis ini ada banyak buku bahas tentang itu. Apakah di dalam kitab suci agama Buddha dibahas mengenai kiamat? Iya, di dalam antara Nikaya dibahas tentang kiamat. Nah, kiamat Buddhis itu terlalu modern bunyinya. Tapi memang konsepnya demikian. Untuk mengerti itu yang awal kita harus tahu bahwa dalam pandangan agama Buddha, bumi tempat kehidupan manusia banyak dalam semesta ini. Jadi bumi itu banyak. Dan bumi-bumi itu ada di dalam setiap sistem cakrawala. Sistem cakrawala kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sistem tata surya. Nah, sistem tata surya di alam semesta ini miliaran banyaknya. Jadi ada miliaran matahari dan juga ada miliaran bumi. Nah, disebutkan bahwa nanti satu waktu garis orbit bumi kita ini berubah. Karena manusia di bumi kita ini brengsek. Karena kita sudah terlalu parah. Sehingga orbit bumi kita ini pun nyelonong. Sehingga bumi kita disinari pelan-pelan. Dengan disinari oleh matahari kedua, matahari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tapi ini proses lama sekali. Dan pada proses waktu matahari ketujuh menyinari bumi kita ini terbakar habis, kiamat. Tapi kapan itu akan terjadi? Ini yang jadi soal ini, kapan ini? Disebutkan di situ sebelum matahari kedua muncul akan terjadi musim kemarau yang panjang sekali sampai ribuan tahun tidak ada hujan. Jadi kalau hari ini pun masih mau ada green study dan ada hujan, bilang aja dalam batin Anda, kiamat masih jauh. Kan dibilang musim kemarau yang panjang. Nah ini masih ada hujan, malah banjir ya. Udah jangan takut kiamat. Kiamat masih lama. Pokoknya ada dalam kitab suci. Kenapa ada perbedaan kepercayaan? Aduh, kalau cuma perbedaan kepercayaan, kakak beradik aja masih perang. Padahal itu dari satu sumber yang sama. Papa mama sama, sekandung. Masih perang. Apalagi kalau cuma kepercayaan. Nah itulah. Karena orang itu beda-beda seperti tadi kan. Ada yang jenius, Ugatitanyo, Wipatitanyo, Neya dan pada Parama. Itulah banyak kita berbeda-beda. Kenapa warna kulit? Nah ini yang menarik kalau warna kulit. Repot. Tapi ya ini permainan genetik. Sebab gen kita sudah beda-beda. Nah, kenapa saya berpikir bilang gen beda-beda? Ya karena ini ke kulit. Sebab kalau kita baca-baca cerita tentang alien, makhluk-makhluk dari angkasa luar yang berasal dari tempat tentu yang berbeda-beda juga. Di sana ada alien yang kulitnya itu makhluknya ada manusia, warna kulitnya hijau, ada yang biru. Jadi apa bedanya kita nanti? Bisa ketemu. Nah kalau di bumi kita kan cuma berapa warna? Ada yang putih, ada yang putih banget, ada yang hitam manis begitu, tapi ada yang cuma gigi yang putih tok. Di mana? Di Indonesia juga. Nah ini saya main-main tapi benar, karena dia yang bilang begitu. Mungkin masih ingat ya, waktu pembukaan wihara ini ada Pak Dirjen datang ya. Pak Dirjen itu lucu juga orangnya. Dia pergi ke Wamena, tahu Wamena di Papua. Ketemu dengan orang-orang pakai koteka. Dan wanitanya juga dari kecil semua udah pokoknya topless semua di sana kan. Di satu daerah itu memang. Malah tadinya pakai baju, begitu bilang banyak tamu datang, langsung buka. Dan saya malah ngeliat ada yang bilang anak sekolah, anak SMP, SMA pulang-pulang bilang banyak turis lokal muncul atau ada turis datang, cepat-cepat buka baju langsung topless. Dia tidak peduli. Mau difoto karena kalau begitu dibayar, dapat duit dia. Nah Pak Dirjen ini lucu juga orangnya. Begitu dia sampai, apa yang dia buat? Dia buka baju. Tapi cuma atasnya aja lah.
Apa beda dengan saya olahraga, dia bilang. Lalu dia berfoto. Begitu muncul di foto dia bilang apa? Hei, aku kok putih juga ya. Ya memang dibandingkan dengan mereka ya pasti putih. Itu lucunya. Karena kalau orang pakai koteka, cuma koteka toh. Badan besar begitu kita lihat semua. Cuma koteka aja yang nutup dia itu. Aduh. Padahal raksasa lucu begitu. Ya itulah. Nah ini yang jadi perkelahian sementara ini. Di National Geographic juga belum lama ini dibahas. Apa kita ini, manusia bumi ini juga gennya atau keturunan alien juga kita ini. Nah itu, memang ada yang berteori begitu. Nah itu teori tersebut menentang teori-teori agama-agama. Nah kalau di agama Buddha bicara tentang teori manusia yang awal, memang banyak kita dulu. Begitu muncul di bumi ini kita banyak. Laki-laki dan perempuan sama-sama. Kalau Islam dan Kristen bilang Adam dulu baru Hawa muncul. Tapi wanita itu pun dibuat dari rusuk laki-laki. Itu kan teorinya Islam dan Kristen. Nah sedangkan kalau di Buddhis punya teori, manusia ini begitu muncul di bumi ini banyak laki-laki dan perempuan sama-sama muncul. Jadi bukan dari rusuk laki-laki yang wanita, tapi sama-sama muncul banyak. Nah sedangkan ada teori lain bilang apa? Kita ini adalah turunan alien. Alien, makhluk dari makhluk lain datang di bumi ini. Ya akhirnya punya anak ditinggalkan pergi. Nah kita ini turunan alien. Menurut teori itu. Ya babat semua teori agama. Termasuk agama Buddha pun punya teori pun dibabat. Tapi itulah teori. Karena sampai sekarang ini pun dipertanyakan terus. Tapi kalau menurut pandangan agama Buddha, konsep agama Buddha yang benar, karena dengan teori meditasi punya kemampuan batin bisa cek kehidupan yang lampau. Kapan sih manusia muncul di bumi ini? Agama Buddha nggak takut karena dia punya sistem membuktikan kebenaran ajarannya sendiri. Kayak yang lain ada teori tapi cuma keyakinan. Suruh buktikan, di sana punya urusan. Nah kenapa? Kukucu tahu, itu kan. Jadi jawabannya dari sana aja. Sudah tidak tahu. Kalau cuma ras itu kan kelompok yang bikin, tapi warna kulit yang menarik. Itu jawaban saya. Tapi jangan minta pulang dulu karena banyak pertanyaannya. Belum dijawab. Oh ini yang apakah Kuan Kong termasuk dalam jajaran dewa? Kenapa bisa begitu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Sumber cerita yang saya pernah baca. Cerita Kuan Kong itu muncul di cerita Samkok. Siapa yang sudah baca Samkok? Dalam cerita itu, dia salah seorang jenderal yang paling keras. Pokoknya kalau salah, pancung kepala. Anak buah, apalagi musuh, main pancung saja. Ya baca di Samkok begitu ceritanya. Selama dia hidup ceritanya tidak ada kaitannya dengan agama Buddha. Tidak ada. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan agama Buddha? Baca cerita Samkok menjelang akhir dari cerita Samkok itu. Bahwa Kuan Kong tertangkap oleh musuhnya. Dengan anaknya juga terangkap. Hukumannya apa? Kuan Kong bersama anaknya dipancung. Nah setelah dipancung, apa yang terjadi? Nah inilah baru cerita spiritual muncul. Kuan Kong sebagai makhluk yang tidak punya kepala. Nah itu yang aneh itu. Tidak punya kepala. Nah itulah logika. Dan ini kan cerita rakyat, legenda rakyat ini. Dari Cungko ya. Dia teriak-teriak. Di angkasa dia lagi melayang-layang teriak-teriak. Mana kepalaku? Mana kepalaku? Nah dia lewat di gunungan. Di situ ada wihara. Ada seorang biku yang lagi suka meditasi tinggal di daerah tersebut. Rupanya punya kekuatan batin. Dia dengar teriakan Kuan Kong. Dia bicara. Tapi rupanya, nah ini yang lucu kan. Kuan Kong teriak-teriak tidak punya kepala. Tapi kok bisa teriak? Ya, kalau kita pakai logika gitu, dia bisa teriak. Lalu si biku bicara tapi pakai kekuatan batin, bilang, cuma satu kepala aja kamu cari. Ribuan kepala yang kamu pancung juga teriak-teriak. Tanya mana kepalanya. Kepala mereka itu di mana? Kamu cuma satu. Dia dengar begitu, dia mendarat. Kok lucu, dia bisa dengar. Saya juga baca melongo. Kok bisa ya?
Orang nggak punya kepala kok teriak-teriak. Sudah itu bisa dengar, jadi punya mulut, punya kuping. Nah, dia mendarat. Itu dia mendarat. Dia tanya sama biku itu, kenapa bilang begitu? Nah, dia ceritakan, kamu kan dulu hukum orang begitu banyak, semua juga dipancung, ribuan yang kehilangan kepala. Oh, kamu ribut-ribut. Lalu biku itu kasih dhamma, belajar dhamma. Karena dia mendengar dhamma, dia mengerti. Akhirnya dia jadi umat Buddha. Dan dia bertekad akan melindungi dharma. Sebab itu dia dikatakan sebagai bodhisattva pelindung dharma. Cuma sebaca-baca saya melongo juga. Oh, ternyata Kuan Kong jadi Buddhis setelah mati ya. Kalau jadi Buddhis setelah mati, hampir sama dengan tentara. Sudah mati baru naik pangkat. Begitu kan? Nah, itu artinya, oh kalau begitu dia naik pangkat Anumerta. Kuan Kong jadi umat Buddha Anumerta juga. Sesudah mati. Ya baca itu. Cerita apa namanya? Kuan Kong itu di dalam cerita Samkok. Jadi dia karena sudah belajar dhamma ya dia jadi dewa. Nah, menurut cerita rakyat itu benar atau tidak? Tanya sama penulis Samkok. Nah itu kenapa Kuan Kong dipuja-puja? Malah dulu kalau sebelum pengadilan mulai orang harus bersumpah menghadap Kuan Kong ya. Ada gambar Kuan Kong lalu bersumpah di depan Tiam Hio lalu bersumpah di depan. Ya itu kan sebenarnya simbol kejujuran bahwa dia ini akan dihadapkan di pengadilan ini akan jujur, takut sama Kuan Kong. Itulah. Lalu kenapa dan bagaimana? Tanyalah sama mereka yang lebih tahu itu. Kita ini sampai jam berapa ini? Kan tergantung dari saya mau menerangkan. Karena pertanyaan tambah terus, coba lihat masih banyak. Kalau saya mau jawab cepat-cepat, pendek-pendek sih bisa aja cepat. Kan sudah sekolah jadi jawabnya juga cepat juga bisa. Kalau orang dihipnotis, apakah yang diaktifkan? Batin atau jiwanya? Di agama Buddha bicara jiwa agama lain, di agama Buddha cuma bilang batin. Jadi terminologi itu tidak usah dipersoalkan. Karena dibilang jiwa di agama lain, di agama Buddha bilang itu batin. Ya orang itu sebenarnya sadar. Orang dihipnotis itu sadar. Cuma kalau orang itu sudah bertekad tidak mau dikuasai pikirannya oleh orang lain, nanti ya di batinnya muncul defense mekanismenya atau mekanisme untuk bertahannya muncul dengan sendirinya. Tidak bisa dihipnotis. Jadi bukan semua orang bisa dihipnotis. Karena ada yang tidak mau dikuasai pikirannya. Tidak akan tembus, susah. Kecuali orang yang hipnotis itu batinnya lebih kuat, dia kuasai kita. Tapi kalau cuma sama aja, nggak bisa dihipnotis. Saya berapa kali ikut cerita tentang hipnotis dan mau coba-coba mau dihipnotis, tapi saya tahu tidak akan berhasil. Dan memang benar tidak berhasil. Saya tidak bisa dihipnotis orang. Karena mekanisme saya sudah dari dulu sudah bertekad begitu. Tidak mau dikuasai pikiran saya oleh siapapun. Kecuali dengan senang hati saya mau. Tapi kalau untuk hipnotis, saya sudah pikir nggak bisa. Jadi itu juga yang repot. Apa perbedaan batin dan jiwa? Sebenarnya dalam bahasa umum itu sama saja. Tapi konsep jiwa itu kebanyakan dianggap jiwa itu kekal. Padahal di dalam pandangan agama Buddha, jiwa tidak kekal. Jiwa memang ada tapi berubah-ubah terus. Karena tidak ada sesuatu yang kekal. Nanti itu dibahas khusus ini karena berbicara tentang anatta. Baik, masih ada satu aja lagi pertanyaan. Yang lain nanti disimpan ketemu lagi kalau saya ceramah akan datang. Kalau saya masih hidup dan kalau Anda masih hidup. Siapa tahu saya datang ya sudah mati. Jadi tanya ya untuk orang lain. Sebab kan ada orang lain naik pesawat mau happy-happy dia jatuh mati. Kalau ketemu mayatnya, kalau di Mandala Air yang di mana? Medan masih ketemu kan. Tapi kalau jadi seperti gaya Adam Air di Sulawesi, sampai sekarang nggak ada jawabannya kemana mereka pergi.
Bahasa Betawinya mereka semua itu cuma disappear. Lenyap. Itu bukan Betawi, bahasa Inggris. Pertanyaan, ada 31 alam dan 5 alam apa yang tidak mungkin kita manusia biasa lahir di sana? Itu yang dibilang alam sudawasa di jana keempat. 5 alam sudawasa ini teknis sekali ya. Alam sudawasa ini yang 5 buah itu cuma untuk mereka yang sudah anagami. Para anagami, orang suci tingkat ketiga, mati lahir di alam itu kalau dia tidak meditasi. Dan di alam itulah mereka jadi arahat. Dan di alam itu sebagai arahat kalau meninggal parinibbana. Nah, karena kita bukan anagami, pasti kita belum pernah ke situ lah. Kenapa tidak mungkin lahir di sana? Ya tadi saya sudah jawab, karena kita belum suci. Nah, ini pertanyaan praktis. Kalau sering merinding masuk toilet umum, apakah itu terjadi karena berpapasan dengan makhluk yang tidak nampak? Di situ ada hantu kali ya. Namun setelah membacakan doa, semoga Anda hidup atau lahir di alam yang lebih baik, jadi tidak merinding lagi. Nah, pokoknya persoalannya, apakah di toilet umum itu ada makhluk? Tahu jawabannya? Iya. Tapi bukan selalu iya begitu. Tapi kalau di toilet yang bisa juga ada makhluk lain. Tapi ini persoalan psikologis. Ada kalanya kita masuk toilet itu sudah terkenal ya kalau di Indonesia. Toilet itu kejorok, bau. Kan beda kalau kita tidak usah jauh-jauh, misalnya pas ada di airport Singapura, di toilet pun ada bunga ditaruh di situ ya. Jadi kita seperti mau masuk restoran aja kan ya. Iya, bisa ada bunga, ada vas bunga, bunganya juga bagus-bagus. Nah, kalau kita kan ada bayangan toilet itu yang corok gitu. Tapi sekarang kan sudah mulai bagus juga toiletnya. Jadi belum masuk sudah nggak enak. Sudah begitu. Apalagi memang begitu bau, merinding bulu kuduku karena jorok, bukan karena mesti ada makhluk di situ. Tapi karena something wrong di situ lah kita nggak senang. Cuma karena pikiran selalu berpikir makhluk lain ya terpikir makhluk lain. Memang toilet itu ada makhluk lain ya bisa saja ada, tapi bukan selalu kalau masuk situ pasti ada makhluk lain di situ. Kalau ada makhluk lain di situ kita bingung. Lu kenapa natap-natap gua lagi ngocor begini, nggak tahu malu? Apa begitu? Ya kan ada makhluk lain, bagaimana kita di situ? Dia lihat-lihat kan bingung. Bilang aja, siapa suruh kamu lihat-lihat? Jadi tidak usah terlalu berpikir mesti ada makhluk lain. Tapi ya kalau memang takut ya baca parita aja lah. Sabesa ta'werahun tusukitata. Langsung dia tertawa. Oh kan lumayan itu begitu. Begitu dia tertawa ada yang lari tunggang langgang. Akhirnya apa yang jadi? Ngompol. Ya saya kira demikian. Ini sudah jam 11. Masih ada lagi nih. Jadi saya minta aja sama pengurus di sini. Ini disimpan ya. Nanti kapan saya tidak tahu jadwalnya kapan. Nanti kita ketemu lagi. Ya mungkin juga pertanyaan ada yang sudah crossing barangkali ya, overlap. Tapi sekian dulu apa yang dapat saya sampaikan. Ini bukan dibuang tapi simpan. Nanti waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi ada manfaatnya dan berguna bagi Anda untuk perkembangan Anda sendiri. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya.